Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Uda dari STKIP PGRI Bangkalan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi PLP 1 di Sekolah SMA Negeri 1 Arusbaya. Nah, di sini ada lembar pengamatannya. Nah, di sini saya akan membahas komponen pengamatan poin pertama, yaitu kultur sekolah. Yang ke-1, visi misi. Ketersediaan ada deskripsi temuan. Visi mewujudkan sekolah kebanggaan masyarakat dalam mencetak peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berbudaya, dan berkarya. Misi yang pertama, mengembangkan pengamalan ajaran agama sebagai dasar sikap dan perilaku. Yang kedua, mengembangkan semua potensi sekolah untuk mencapai tujuan kurikulum 2013. Yang ketiga, mengembangkan budaya bersih, disiplin kerja, dan semangat belajar. Yang keempat, mengembangkan motivasi untuk meraih prestasi. Yang kelima, membantu siswa dalam mengenal potensi dirinya. Yang keenam, merespon perkembangan iptek yang berakar pada budaya. Yang ketujuh, mengaktualisasikan bakat keterampilan siswa yang ramah lingkungan yang berakar pada budaya lokal untuk mandiri. Sumber informasi Bapak Nahoi, Sarjana Pendidikan. Yang kedua, tata tertib sekolah dan peraturan. Sikap perilaku ketertiban. Yang pertama, berada atau bermain di tempat parkir atau tempat kendaraan. Poin 2, membeli makanan di luar halaman sekolah. Poin 4, mencoret dinding, meja, kursi, pagar. Poin 6, tidur di atas meja. Poin 8, memalsukan surat atau tanda tangan. Poin 10, melakukan pelecehan. Poin 10, mengancam atau mengintimidasi. Poin 15, kerajinan. Datang terlambat kurang dari 10 menit. Poin 2, terlambat antara 10 sampai 15 menit. Poin 2, terlambat di atas 15 menit dipulangkan. Poin 6, tidak mengerjakan tugas atau PR. Poin 3, tidak mengikuti upacara. Poin 5, tidak mengikuti pelajaran tanpa izin. Poin 2, tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Poin 8, tata krama dan sosialisasi tatib kerapian. Tidak memasukkan baju. Poin 2, tidak memakai kaos kaki. Poin 2, tidak memakai ikat pinggang. Poin 2, menggunakan pewarna kuku. Poin 1, sumber informasi Bapak Muhammad Syaifuddin, Sarjana Pendidikan. Yang ketiga, prestasi yang pernah diraih sekolah selama 5 tahun terakhir, yakni ada 6. Yang pertama, juara 1 LKTI Regional Jawa Timur. Yang kedua, juara 3 musikalisasi puisi se-Jawa Timur. Yang ketiga, juara 1 pencak silat. Yang keempat, juara 2 film pendek se-Jawa Timur. Yang kelima, harapan 2 kacang ceping Bangkalan. Yang keenam, juara 1 dan 2 wall climbing se-Kabupaten. Sumber informasi Bapak Muhammad Syaifuddin, Sarjana Pendidikan. Yang keempat, jam aktif sekolah. Sebelum pandemi, jam masuk jam 7 pas, jam pulang jam setengah 2, jam istirahat jam 10 sampai jam setengah 11, 8 jam pelajaran. 1 jam pelajaran yaitu 45 menit. Setelah pandemi, jam masuk jam 7 pas, jam pulang jam 12, jam istirahat jam 9.20 sampai jam 9.50. 8 jam pelajaran. 1 jam pelajaran yaitu 35 menit. Sumber informasi Bapak Nahoi, Sarjana Pendidikan. Seragam yang digunakan Senin sampai Selasa pakaian SMA putih abu-abu, sepatu hitam, kaos kaki putih, atribut atau topi lengkap. Rabu sampai Kamis pakaian khusus SMA Arusbaya atau kelautan, sepatu hitam, kaos kaki putih, dan atribut atau topi lengkap. Jumat sampai Sabtu pakaian pramuka, sepatu hitam, kaos kaki hitam, dan atribut lengkap. Sumber informasi Bapak Muhammad Syaifuddin, Sarjana Pendidikan. Yang keenam, pembiasaan di sekolah, misal salaman, olahraga bersama, sholat duha bersama. Yang pertama, 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua, sebelum pandemi, setiap pagi masuk gerbang sekolah bersalaman dengan guru yang ada di pintu masuk sekolah. Setelah pandemi, bersalaman dengan guru ditiadakan. Yang ketiga, olahraga bersama sebelum pandemi diberlakukan selama 3 bulan sekali, dan setelah pandemi diberlakukan
selama 3 bulan sekali, dibatasi hanya beberapa perwakilan siswa per kelas. Yang keempat, mengaji. Sebelum pandemi diadakan setiap pagi dengan dipimpin oleh perwakilan 2 siswa. Setelah pandemi tidak dijalankan. Yang kelima, membaca doa bersama. Sebelum dan setelah pandemi tetap dilaksanakan, dipimpin oleh guru dari ruangan. Sumber informasi Bapak Muhammad Syaifuddin, Sarjana Pendidikan. Yang ketujuh, kerjasama yang pernah dilakukan oleh pihak sekolah dengan instansi lain. Ada 4, yaitu yang pertama, Universitas Negeri Yogyakarta dalam hal rekrutmen mahasiswa, menyangkut seleksi nilai dan penerimaan dipermudah untuk masuk. Yang kedua, instansi puskesmas, yaitu vaksinasi. Yang ketiga, pengadaan expo pendidikan diadakan setahun sekali. Yang keempat, sistem expo-nya. Sumber informasi Ibu Tranes Kurniato. Yang ke-8, sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah. Ada ruang kepala sekolah 1, ruang guru 1, ruang letak usaha 1, ruang BK 1, ruang perpustakaan 1, ruang kelas 27, koperasi siswa 1, kantin 2, ruang UKS 1, musola 1, laboratorium 1, laboratorium biologi 1, laboratorium kimia 1, laboratorium fisika 1, laboratorium komputer 1, lapangan upacara 1, kamar mandi 4, lapangan olahraga 1. Sumber informasi Bapak Bahrul Alam, Sarjana Pendidikan. Yang ke-9, struktur organisasi sekolah dan deskripsi masing-masing tugas. Kepala Sekolah Bapak Abdus Syakur, Magister Pendidikan, Koordinator TU Ibu Nurul Miftah, Wakil Kepala Bagian Kurikulum Bapak Nahoi, Sarjana Pendidikan, Wakil Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Bapak Bahrul Alam, Sarjana Pendidikan, Wakil Kepala Bagian Humas Tranes Kurniatun, Wakil Kepala Bagian Keiswaan Bapak Muhammad Syaifuddin, Sarjana Pendidikan, ekstrakurikuler, tim sekam, pembina OSIS, wali kelas, OSIS, BP atau BK. Sumber informasi Bapak Nahoir, Sarjana Pendidikan. Yang ke-10, kegiatan seremonial yang dilakukan di sekolah, misal upacara bendera, rapat bulanan, peringatan hari-hari besar. Yang pertama, upacara bendera. Sebelum pandemi, upacara bendera setiap hari Senin diadakan. Setelah pandemi, upacara bendera diganti dengan apel dan dilakukan selama 1 bulan sekali. Yang kedua, memperingati hari besar, misalnya Maulid Nabi, Sumpah Pemuda, dan lain-lain. Maulid Nabi sebelum pandemi diadakan setiap tahun dan diikuti oleh semua warga sekolah. Maulid Nabi setelah pandemi diadakan dan diikuti oleh perwakilan 2 orang per kelas. Sumber informasi Bapak Muhammad Syaifuddin, Sarjana Pendidikan. Yang ke-11, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Yang pertama, ekstrakurikuler KIR. Yang kedua, ekstrakurikuler bola voli. Yang ketiga, ekstrakurikuler musik. Yang keempat, ekstrakurikuler ECC. Yang kelima, ekstrakurikuler basket. Yang keenam, pramuka Semansabaya. Yang ketujuh, teater layang-layang. Yang kedelapan, pecinta alam Spalsa. Yang ke-9, studi kerohanian Islam atau SKI. Yang ke-10, Palang Merah Remaja atau PMR. Yang ke-11, Persatuan Sepak Bola Semansabaya. Yang ke-12, Pencak Silat. Sumber informasi Bapak Nahoi, Sarjana Pendidikan. Yakni poin kedua yaitu kondisi peserta didik. Yang pertama, jumlah rombel setiap angkatan kelas 10 7 rombel, yakni 5 kelas MIPA dan 2 kelas IPS. Kelas 11 7 rombel, 4 kelas MIPA dan 3 kelas IPS. Kelas 12 8 rombel, 5 kelas MIPA dan 3 kelas IPS. Terdapat 22 rombel. Sumber informasi Bapak Bahrul Alam, Sarjana Pendidikan. Yang kedua, rata-rata jumlah siswa per kelas
maksimal 36 dan minimal 32. Sumber informasi Bapak Bahrul Alam, Sarjana Pendidikan. Yang ketiga, karakteristik siswa secara umum. Yang pertama, kecenderungan bersosialisasi. Yang kedua, agamis. Yang ketiga, pengaruh orang tua mereka yang merantau berdampak pada sifat mereka yang lebih mulia. Yang keempat, sebagian sulit untuk belajar. Yang kelima, solidaritas tinggi. Sumber informasi Bapak Ahmad Faisal, Sarjana Pendidikan. Yang keempat, bentuk evaluasi belajar siswa. Yang pertama, Kementerian Asesmen. Yang kedua, sekolah, penilaian akhir. Yang ketiga, guru. Ulangan harian atau tugas. Biasanya guru mengadakan bentuk evaluasi melalui ulangan harian. Dibedakan menjadi dua, yaitu ulangan tulis dan ulangan lisan. Dan melalui sikap jurnal sehari-hari. Sumber informasi Bapak Nahoi, Sarjana Pendidikan. Yang kelima, permasalahan yang pernah dihadapi siswa dan penanganannya. Permasalahan siswa pada masa pandemi atau daring. Yang pertama, siswa tidak dapat menerima penjelasan lebih luas dan kurangnya komunikasi antara guru dengan siswa. Dalam pembelajaran materi tidak dapat diterima dengan baik dikarenakan waktu berkurang. Yang kedua, masa setelah pandemi, yakni terlambat remedi. Penanganannya yang pertama, masa pandemi, dan yang kedua, masa setelah pandemi. Untuk satu kali terlambat akan diberikan sanksi 2 poin. Jika 4 kali terlambat, panggilan orang tua. Dan akan dikomunikasikan dengan orang tua. Sumber informasi Bapak Nahoi, Sarjana Pendidikan. Poin yang ketiga, yakni kondisi pendidik. Yang pertama, model atau strategi pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru. Ada strategi yang digunakan tergantung kepada model pembelajaran yang diterima dengan banyaknya variasi teknik yang dipelajari saat pembelajaran. Sumber informasi Ibu Nur Aini, Sarjana Pendidikan. Yang kedua, media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Ada media pembelajaran yang digunakan berupa papan, buku, peralatan tulis, gambar, video, dan juga LCD atau proyektor. Sumber informasi Ibu Nur Aini, Sarjana Pendidikan. Yang ketiga, model perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru. Lebih ke penggunaan LCD atau proyektor karena sangat membantu kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan presentasi dan lainnya. Sumber informasi Ibu Nur Aini, Sarjana Pendidikan. Yang keempat, kesulitan atau permasalahan yang pernah dialami oleh guru dan penanganannya. Kesulitannya atau permasalahannya adanya sebagian siswa yang kurang menangkap materi dan sulitnya memahami pelajaran yang diterangkan karena minimnya kosakata dan kecenderungan menggunakan Google untuk mengerjakan soal-soal, dan terlebih lagi untuk kelas atas agak memakan waktu dalam memperbaiki pemahaman. Penanganannya, biasanya Ibu Nur Aini melatih siswa agar dapat membuat kalimat secara mandiri tanpa bantuan Google untuk melatih kemampuan bahasa Inggris siswa dan memperluas kosakata mereka. Sumber informasi Ibu Nur Aini, Sarjana Pendidikan. Sekian presentasi laporan PLP 1 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.